Jamaah hafidhakumullah, dalam sejarah berdirinya bangsa Indonesia, sesungguhnya terbukti bahwa tidak lepas dari dakwahnya para ulama. Sehingga Allah memberikan hidayahnya dan kemudahannya kepada para perumus berdirinya bangsa ini, yaitu Pancasila. Sebelumnya saya ceritakan dulu lukisan Pancasila yang berada dalam kotak cita-cita para pendiri bangsa. Pertama, di tengah-tengah sebagai lukisannya adalah sila ketiga Pancasila. Kemudian bingkai atas adalah sila pertama Pancasila. Dan bingkai bawah adalah sila kedua Pancasila. Kemudian bingkai samping kanan adalah sila keempat Pancasila. Dan bingkai samping kiri adalah sila kelima Pancasila. Kemudian, kenapa persatuan Indonesia menjadi lukisan yang berada di tengah-tengah? Karena persatuan Indonesia harus dikurung oleh bingkai yang kuat, sehingga ketika ada keretakan sekalipun tidak akan pecah berantakan keluar dari bingkai bangsa Indonesia. Jamaah, sekarang saya akan coba kupas tentang dakwah ideologi Pancasila. Sebelumnya saya sempat bertanya pada diri saya sendiri, kenapa pasal tentang persatuan Indonesia diletakkan di nomor 3 dan beradanya di tengah-tengah di antara 5 sila Pancasila? Ya. Apakah itu secara kebetulan atau memang itu merupakan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita tafsirkan? Sebelumnya kita lihat dulu apa makna ideologi ini. Ideologi adalah gagasan yang disusun secara sistematis dan diyakini kebenarannya untuk diwujudkan di dalam kehidupan. Kemudian kalau kita telah adanya cita-cita para pendiri bangsa Indonesia itu tertuang di dalam ideologi Pancasila pada pasal ketiga yang harus diwujudkan oleh kita untuk mengisi dan mengelola bangsa ini. Pertama, dari sila ketiga ke atas, yaitu ada sila ke-1 dan sila kedua, yang merupakan gagasan yang sistematis dan diyakini kebenarannya, maka harus dijalani oleh seluruh elemen bangsa Indonesia. Dan ada sistem panduan untuk bangsa Indonesia yang terdapat di dalam Pancasila. Pertama, yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua adalah sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya. Tafsir sila pertama sesungguhnya adalah panduan bagi seluruh bangsa Indonesia yang berdiri di atas tauhid. Sehingga seluruh bangsa Indonesia itu wajib beragama. Tidak boleh ada satupun manusia di Indonesia yang tidak beragama. Tafsir sila pertama yang kedua, sesungguhnya agamalah yang mengusung konsep keadilan yang seadil-adilnya. Kemudian tafsir pada sila kedua, pertama adalah keadilan yang sesungguhnya harus ditegakkan dengan cara yang beradab. Dimulai dari yang paling atas sampai yang paling bawah. Barulah bisa menjadi bangsa yang adil dan beradab. Bukan jadi bangsa yang biadab. Kenapa? Nah ini pertanyaannya. Kenapa? Karena bangsa yang biadab hanya akan melahirkan kedzaliman. Al-Quran secara spesifik menegaskan bahwa perilaku adil adalah kebalikan dari perilaku zalim. Kata zalim itu sendiri yaitu bentuk isim fa'il, artinya tidak adil atau aniaya. Jadi kata zalim, atau gini jemaah, ada juga kata zalim yang berasal dari kata adlama atau menjadi gelap. Ya. Dari makna kata ini, perilaku zalim atau adlama adalah gambaran perbuatan orang-orang yang gelap pandangannya sehingga dia akan menjadi orang yang bodoh, musyrik dan fasik. Jemaah hadanallah,
Kemudian sebagai panduan untuk melaksanakan persatuan Indonesia diatur oleh sistem yang tertuang dalam sila keempat dan sila kelima. Ya, kita lihat ke bawah dari sila ketiga. Pertama bunyi sila keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, tafsir sila keempat, supaya rakyat Indonesia dipimpin oleh orang-orang yang mempunyai kemampuan dan bijaksana dalam bertindak. Kemudian dia dipilih melalui proses musyawarah oleh rakyat, seluruh rakyat Indonesia. Makanya, jemaah sekalian, kalau milih wakil rakyat, itu orangnya yang bijaksana dan punya kemampuan dalam bidangnya. Jadi itu yang harus kita lihat, ya. Karena akibat dari lemahnya dan bodohnya para pemimpin, baik di tingkat eksekutif, di tingkat legislatif, di tingkat yudikatif, maupun bodohnya para kiai, para tokoh, para ustadz dan sebagainya, akan berakibat fatal bagi rakyat dan bangsa Indonesia. Karena orang-orang tersebut akan melahirkan budaya yang merugikan bagi bangsa. Tidak hanya bangsa, tapi juga merugikan bagi tanah air, ya. Seperti yang diingatkan oleh agama. Pertama ini, di antara ciri-ciri orang bodoh, kalau dia bicara, dia dapat menimbulkan perselisihan. Sekalipun dia tidak merasa kalau dirinya dapat menimbulkan perpecahan. Ya. Dikatakan oleh Sayyidina Ali, "Iza kanal ahmaqu somitan." Andai orang bodoh itu diam, falan yakuna hunaka niza'un bil ta'kidi gitu. Maka tidak akan terjadi perselisihan. Nah itu jemaah. Ya. Coba kita lihat kurang gimana sekarang, banyak orang-orang yang senang berdebat, senang menyampaikan alasan-alasan, tapi justru isinya adalah, diksi-diksinya adalah berakibat menimbulkan perpecahan, gitu, ya, memancing emosi, menyebabkan perpecahan. Nah itu akibat, kenapa? Akibat, ya itulah bodoh, ya. Kemudian yang kedua, mereka orang-orang bodoh itu juga mereka akan mudah memvonis sebelum mengkaji. Nah ini digambarkan dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 6. Ya. Kemudian mereka akan mudah berkata kasar. Ini juga digambarkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 83. Kemudian mereka akan mudah konflik akibat dari hasad yang disebabkan oleh perbedaan. Ya. Kemudian mereka akan mudah untuk menjadikan kesalahan individu sebagai kesalahan kelompok. Seperti yang kita lihat kemarin lah. Ya, kita saksikan kemarin di media-media, di berita. Ada oknum dari pendidikan Islam atau pesantren, ya, yang kemudian oleh orang bodoh itu, wah ini kesempatan nih untuk merusak citra Islam. Disebarkanlah bahwa itu adalah akibat dari sistem pendidikan Islam. Nah, ini yang kalau menurut saya tidak fair hal seperti itu. Ya. Kemudian jemaah sekalian, orang bodoh juga akan menjadikan mereka itu terlalu mencintai dunia, baik di tingkat pejabat juga di tingkat rakyat. Nah, kalau sudah pimpinannya, sudah pejabatnya, sudah kiainya, sudah ustadznya, tokoh-tokohnya mencontohkan kalau dia itu hubud dunia, dia itu cinta kepada dunia, maka ke bawah rakyatnya juga akan ikut-ikutan. Kalau sudah terjadi seperti itu, budaya seperti itu, budaya cinta dunia, maka apa yang terjadi jemaah? Kemudian akhirnya apa? Semua masing-masing berebut, bernafsu, ingin menguasai dunia yang ada di hadapan dia. Maka terjadilah perselisihan, perampokan, pencurian, bahkan korupsi. Nah ini juga bibit-bibit yang akan menimbulkan perpecahan bagi bangsa Indonesia. Kemudian jemaah sekalian, tafsir sila kelima. Bunyi sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Allah menjelaskan di dalam Al-Quran paling tidak bentuk keadilan itu ada 8. Pertama adalah keadilan dalam menetapkan hukum.
Wa iza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adli. Dan jika kamu menghakimi di antara manusia, hakimilah dengan adil. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah keadilan dalam hal kebaikan dan memberikan hak kepada orang lain sekalipun dengan kerabat dekat. Ya. Allah berfirman, "Innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wal ita'i dzil qurba." Gitu. Sungguh Allah menyuruh kamu sekalian berlaku adil dan berbuat kebijakan dan memberi kepada kaum kerabat. Ya, ini ada dalam An-Nahl ayat 90. Kemudian yang ketiga adalah keadilan dalam berbicara. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa iza qultum fa'dilu." Dan apabila kamu berkata, adillah walau kana za qurba gitu. Walaupun dia adalah kerabat kamu, wa bi ahdillahi aufu, ya. Dan penuhilah janji Allah. Ini ada dalam Al-An'am ayat 152. Jadi bicara pun kita harus adil, jemaah. Kalau kita memang biasa bicara dengan baik, kata-katanya baik, diksinya baik, konotasinya intonasinya, nadanya lemah lembut kepada keluarga, begitu juga kepada orang lain gitu. Jadi jangan pilih kasih dalam menyusun kata-kata maupun berintonasi. Ini yang dimaksud oleh Allah dalam hal adil berkata-kata. Yang keempat adalah keadilan dalam kesaksian. Allah berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu kunu qawamina bil qisti syuhada'a lillahi." Jadi, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar menegakkan keadilan dan menjadi saksi karena Allah. Walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin gitu. Walaupun terhadap diri kamu sendiri atau ibu bapak dan kerabat-kerabat kamu. Ini ada di dalam surat An-Nisa ayat 135. Ya. Jadi ketika kita memberi saksi, jemaah, itu kita harus adil. Kalau salah katakan salah, kalau benar katakan benar. Walaupun kepentingan saksinya itu adalah untuk diri sendiri atau untuk orang tua maupun kerabat. Inilah Allah yang perintahkan, memang benar-benar di sini keadilan diatur dalam agama Islam khususnya di Al-Quran. Ya. Yang kelima adalah keadilan dalam pencatatan hutang. Wala tas'amu an taktubuhu gitu. Dan janganlah kamu membedakan menulis hutang itu shaghiran, baik itu kecil au khabiron ila ajalih gitu, maupun itu besar sampai batas waktunya. Ajal maksudnya di sini adalah sampai batas waktunya, ya. Jadi jangan begini, ini mah hutangnya kecil, nggak usah ditulis. Jangan begitu. Baik kecil maupun besar harus ditulis secara detail sampai waktunya. Zalikum aqsatu indallahi, yang demikian itu lebih adil di sisi Allah. Nah, ini ukuran adil dalam hal penulisan atau pencatatan hutang, ya. Jadi demikian, jemaah. Quran aja itu mengatur keadilan sampai dalam hal mencatat hutang. Ya, apalagi dalam berbangsa dan bernegara. Kemudian yang keenam adalah keadilan dalam mendamaikan perselisihan. Wa qala Allah Ta'ala fa'aslihu bainahuma bil adli wal aqsitu gitu. Damaikanlah di antara keduanya secara adil dan berlaku adillah. Ya, di sini Allah tegas perintahkan wa aqsitu, dan berlaku adillah. Gitu. Innallaha yuhibbul muqsitin. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Tercatat dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 9. Nah, inilah jemaah, ya. Kemudian yang ketujuh, keadilan dalam menghadapi orang-orang yang tidak disukai. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alal ta'dilu gitu. Dan janganlah sekali-kali kebencian kamu terhadap satu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Ya. Adilu huwa aqrabu littaqwa. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada ketakwaan. Ini dalam Al-Maidah ayat 8, ya. Jadi Quran ini menggambarkan begini, jemaah. Karena ini orang
kita nggak suka sama dia, bahkan kita benci sama dia, terus kita nggak adil, gitu. Misalnya dalam hal membagi, ya, dalam hal ada amanah untuk dibagi, karena ini orangnya kita benci, kita nggak suka, kita kasih sedikit, yang kita suka kita kasih banyak. Nah itu nggak boleh, itu diatur agama. Apapun keadaannya tetap harus berlaku adil, ya. Kemudian yang kedelapan, keadilan dalam memberikan balasan. Wa qala Allah Ta'ala, wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih, gitu. Maaf ya jemaah, ini mata saya agak mulai berair, jadi agak kurang baik dalam membaca. Jadi maknanya gini, dalam An-Nahl ayat 126 ini, jika kamu memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama, yaitu dengan siksaan yang sama yang ditimpakan kepada kamu. Ini maksudnya. Jadi jangan sampai begini, kalau orang menjawab kita nonjok balasnya, nggak boleh, gitu ya. Harus sesuai dengan seberat apa yang dia siksakan kepada kita, gitu. Dan lebih baiknya lagi, alangkah lebih baiknya lagi kalau kita bisa memaafkan. Karena apa? Karena ayat selanjutnya, wala in sabartum lahuwa khairul lisabirin, gitu. Dan jika kamu bersabar, sungguh itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang bersabar.